Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini jadwalnya pelajaran bahasa Sunda. Tolong siapkan buku dan alat tulisnya. Bahasa Sunda kali ini kita akan belajar tentang pupuh. Ada di halaman 5. Apa itu pupuh? Pupuh adalah puisi lama dalam bahasa Sunda. Nah, kalau bahasa Indonesianya disebut puisi, sedangkan kalau bahasa Sunda disebut pupuh. Nah, di sini ada sebuah puisi yang berjudul Mika Heman Sasatoan. Ibu akan coba bacakan ya. Sasatoan nu dikukut bakal patuh, kanu miarana, pasti bakal males budi, kudu bener-bener urang miarana. Jadi maksudnya itu hewan yang dipelihara akan patuh kepada kita yang memeliharanya, kepada kita majikannya. Hewan itu akan berbalas budi apabila kita benar-benar memeliharanya. Sekarang di bait kedua. Sasatoan anu ku urang diingu jeung dipikaheman ku urang teh dipupusti. Jaga mah geus tangtu kalah hasilna. Jadi hewan yang dipelihara akan dan disayangi harus benar-benar kita rawat dengan baik, karena suatu saat kita juga akan merasakan manfaat atau hasilnya dari hewan tersebut. Oke, di bait ketiga. Sato di leuweung poma tongsok diburu, sina baranahan, untungna karasa pasti, sasatoan mere manfaat ka urang. Jadi hewan yang di hutan itu jangan sampai diburu supaya tetap hidup, supaya tetap ada, tidak punah. Nah, untungnya itu kita akan merasakan manfaat dari hewan-hewan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini yang ibu bacakan disebutnya pupuh pucung. Pupuh tadi termasuk ke dalam pupuh pucung. Kenapa disebut pupuh pucung? Karena pupuh tersebut mengajarkan piwulang atau pengajaran atau pangajaran. Selain itu juga mengajarkan piwuruk atau nasihat, dan juga mengajarkan pepatah atau papatah. Nah, jadi pupuh yang tadi yang berjudul Mika Heman Sasatoan mempunyai watak yang menggambarkan tentang nasihat. Nah, ini termasuk pupuh pucung ya, karena pupuhnya menggambarkan tentang piwulang, piwuruk, dan pepatah. Nah, sekarang kita balik lagi kepada puisi atau pupuhnya. Di dalam pupuh ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu judul. Apa di sini judulnya? Judulnya yaitu Mika Heman Sasatoan. Nah, dalam pupuh ini ada yang disebut dengan pada, ada yang disebut juga pada lisan. Sekarang apa itu pada? Pada adalah bait. Bait. Apa sih bait itu? Bait itu adalah nih yang ada di dalam kotak berwarna pink ini. Bait itu jumlahnya adalah 4 baris. Jadi satu bait terdiri dari 4 baris. Sampai sini paham? Di sini kan ada 1, 2, 3, 4 baris. Nah, 4 baris itu, kumpulan 4 baris itu disebut bait. Disebut pada. Bait atau pada nih dalam kotak pink ini.
Nah, sedangkan kalau pada lisan itu adalah bait. Pada lisan itu adalah baris. Baris itu sendiri. Nih, baris. Baris itu disebut juga pada lisan. Nih, ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, itu disebut pada lisan. Jadi kalau pada itu adalah bait, sedangkan pada lisan itu barisnya. Nih, baris ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Nih, sampai sini paham gak anak-anak? Nih, dalam pupuh itu ada yang namanya guru wilangan dan guru lagu. Apa sih guru wilangan itu? Guru wilangan adalah jumlah suku kata yang ada pada setiap baris di pupuh. Jadi guru wilangan itu suku katanya ya pada setiap baris. Kalian tahu kan suku kata itu? Dan sekarang apa itu guru lagu? Nih, guru lagu adalah guru lagu. Guru lagu itu bunyi huruf vokal yang ada di akhir kalimat di setiap baris. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, dan O. Nah, di akhir kalimat itu huruf apa yang berbunyi? Apakah huruf A, I, U, E, atau O? Nah, seperti itu. Kalian paham kan apa bedanya guru wilangan dan guru lagu? Kalau guru wilangan itu suku kata, sedangkan guru lagu adalah bunyi huruf vokal pada akhir kalimat di setiap baris. Seperti itu kurang lebih. Oke, next. Sekarang nih, bagaimana cara menentukan guru lagu dan guru wilangan? Berikut adalah contohnya. Nih, ada di baris pertama, pada bait pertama, yaitu sasatoan dikukut bakal patuh. Di sini payuh, mohon maaf, salah ngetik, harusnya patuh. Nih, contoh guru wilangannya yaitu toan nu dikukut bakal patuh. Nah, di situ suku katanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi di sini ada 12 suku kata. Berarti guru wilangannya adalah 12. Mengerti anak-anak? Sekarang guru lagu. Nih, guru lagu berarti huruf vokal yang terakhir ya di dalam kalimat. Ya. Nih, berarti di sini ada sasatoan nu dikukut bakal patuh. Huruf vokal yang berbunyi di akhir kalimatnya adalah huruf U. Tuh, huruf U yang tanda merah. Nah, di kalimat ini huruf vokal yang berbunyi adalah huruf U dari kata patuh. Kenapa bukan huruf H? Karena huruf H bukan termasuk huruf vokal. Jadi, guru wilangan dan guru lagu di baris pertama adalah 12 U. Maksudnya itu, tadi 12-nya itu dari suku kata, dari guru wilangannya. Sedangkan U-nya itu dari guru lagu. Nih, yang huruf vokal terakhirnya, yaitu U ya. Sampai sini bisa dimengerti anak-anak? Semoga bisa dipahami ya penjelasan dari Ibu. Nih, oke. Mungkin sekian penyampaian materi dari Ibu. Sekarang untuk tugasnya yaitu kalian
Menuliskan atau merangkum isi dari pupuh tersebut. Jadi kalian tugasnya apa sih isi dari pupuh tersebut, dari pupuh Mika Heman Sasatuan? Kalian tulis isinya itu apa. Kerjakan di buku tulis. Penyetorannya paling lambat hari Sabtu ya, jam 12 siang. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.